berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Puji Tuhan kalau hari ini 9 Oktober 2022 Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup dan beribadah. Puji Tuhan. Semua karena anugerahnya semata. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudariku yang berbahagia ditambahkan Tuhan usianya. Kiranya saudara sehat, rohani dan jasmani, tambah cinta Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 116. Mari kita mempersiapkan roh jiwa tubuh kita supaya kita mengerti firman Tuhan dan dapat mempraktekannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Mohon ampun buat semua dosa salah kami Tuhan. Tolong kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajarilah kami Tuhan melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Kami mohon hikmat dan kesanggupan untuk mengerti dan mempraktekkan Mazmur 116 ini. Kami minta dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Mazmur 116. Mari kita baca dengan seksama dan kita juga mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyindingkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu,
Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengah-Mu ya Yerusalem. Haleluya. Saudaraku, Mazmur ini berisi pujian penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat peduli, selalu bisa dihubungi melalui doa. Tuhan menyendengkan atau mendekatkan telinganya untuk mendengarkan seruan doa. Penulis Mazmur ini telah mengenal dalam pengalaman hidupnya tentang kasih setia Tuhan, karena ia mengalami jawaban Tuhan atas doa-doanya. Tuhan dekat, Tuhan mendengarkan doa seruan kita dan memberi yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu orang yang hidup sesuai kehendak atau rencana Tuhan. Mari kita lihat di ayat 12, saudara. Dari Mazmur ini ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Setelah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa, pemazmur bertekad teguh untuk bersyukur terus kepada Tuhan dan mau membayar nazar atau memenuhi janjinya, sumpahnya kepada Tuhan, membawa persembahan yang telah dijanjikan, yaitu antara lain hidup yang benar di mata Tuhan. Memang sewajarnya rasa syukur terus-menerus mengalir pada semua orang yang telah mengalami keselamatan dari Tuhan, kebajikan, pertolongan Tuhan, kasih setia dan kemurahan serta kesabaran Tuhan. Kita semua tentu mengalami itu. Kalau kita hidup sampai hari ini, semua hanya karena kebajikan, kemurahan dan kesabaran Tuhan. Kalau kita diampuni, dikuduskan, itu bukan karena perbuatan kita, tetapi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Sewajarnya kita harus bersyukur, berterima kasih, dan bertekad memberi yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Lihatlah di ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, Tuhan dengan cermat mengamati kehidupan anak-anaknya. Tuhan mengetahui segalanya. Ia mengerti tetesan air mata. Dia tahu di kedalaman pikiran dan perasaan kita. Tuhan menguasai hidup dan mati umatnya. Ketika orang-orang yang dikasihinya meninggal, kematian mereka dikatakan sangat berharga di mata Tuhan. Kematian umat Tuhan adalah saat dibebaskan dari semua penderitaan hidup di dunia. Bisa masuk kepada situasi yang sangat berbahagia karena bersama Tuhan. Dikatakan saudara bahwa karena dosa maka semua manusia akan mati. Ada berbagai pengertian kematian menurut firman Tuhan. Mari kita pelajari supaya kita mengerti. Ya. Yang pertama, kematian itu secara jasmani. Kejadian 2 dan 3 mengajarkan bahwa kematian memasuki dunia karena akibat dosa. Allah mengatakan di dalam Kejadian 3 ayat 19, engkau debu
dan engkau akan kembali menjadi debu. Mati secara jasmani ya, itu akan dialami oleh semua manusia. Yang kedua, mati secara moral. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, Tuhan mengingatkan Adam bahwa ketika ia makan buah terlarang itu, ia pasti akan mati. Yang dimaksudkan di sini mati secara moral, tabiatnya menjadi berdosa. Sejak Adam dan Hawa berdosa, maka semua orang yang dilahirkan memiliki tabiat berdosa. Roma 8 ayat 5 sampai 8, yaitu keinginan bawaannya untuk mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada Tuhan dan orang lain. Ya, kita lihat ya, dari anak-anak masih kecil tidak ada yang ngajarin, mereka bisa bersikap egois seperti itu. Yang ketiga yaitu mati secara rohani. Ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, maka hubungan yang tadinya sangat intim dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Kejadian 3 ayat 8. Dikatakan bahwa terlepas dari persekutuan dengan Tuhan Yesus, semua orang akan terasing dari Allah. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Ini yang dikatakan mati secara rohani, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan akhirnya yang keempat, kematian kekal. Kematian kekal adalah hukuman dan pemisahan kekal dari Tuhan akibat ketidaktaatan. Sehingga harus menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dijauhkan dari kemuliaan kekuatan Tuhan. Bagaimana caranya untuk bisa lolos dari semua aspek kematian ini? Hanya melalui Yesus Kristus yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 10. Dengan kematian Kristus, ia mendamaikan kita dengan Allah. Ya. Dengan kebangkitan Kristus, ia mengalahkan dan mematahkan kuasa iblis, kuasa dosa, dan kematian jasmani. Kejadian 3 ayat 15, Roma 6 ayat 10, Roma 5 ayat 18 sampai 19. Jadi saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, taat dan setia kepada Yesus Kristus tidak akan selama-lamanya mengalami kematian atau tidak akan mengalami kematian kekal. Sebab kebangkitan Kristus telah mengalahkan dan mematahkan kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa kematian. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kematian bukan akhir segalanya, tetapi awal yang baru, ya, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidup bahagia, tidak sakit lagi, tidak susah, tidak menderita, tidak tertekan. Kematian adalah perhentian, rest in peace, dari segala penderitaan dunia. Wahyu 14 ayat 13. Kematian seorang percaya sangat berharga di mata Tuhan. Kematian seorang percaya adalah cara masuk ke tempat yang damai, ke dalam kemuliaan. Ya, dibawa malaikat ke pangkuan Abraham, masuk ke Firdaus, ke rumah Bapa, di tempat yang senang. Ya, jadi inilah yang menghiburkan hati kita, supaya kita tahu bahwa kematian orang yang percaya kepada Kristus, yang taat, yang setia, bukan akhir segala-galanya, bahkan merupakan awal baru hidup bahagia bersama Tuhan. Kiranya hal ini menghiburkan hati kita dan menguatkan kita dalam perjuangan kita untuk tetap percaya, taat, dan setia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 116 ini menolong kita. Yang pertama, untuk mengingat-ingat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga yang kedua, bersyukur, dan bertekad untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Melakukan janji nazar kita kepada Tuhan. Yang ketiga, mengenai kematian.
bagi orang percaya itu adalah untung besar. Bagi kita yang belum meninggal, itu adalah kesempatan berjuang sampai Tuhan katakan selesai. Biar saya dan saudara kedapatan sungguh-sungguh siap untuk dijemput oleh malaikat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ini bukan semua orang. Ini bukan untuk semua orang. Ini hanya bagi orang yang sungguh-sungguh mau mempersiapkan diri, percaya, taat, dan setia. Mazmur 116 ini kiranya memberkati kita untuk tahu bersyukur. Karena tahu Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Dan mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak putus asa karena apapun juga. Sebab kita tahu hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita semua untuk memasuki minggu baru dan untuk dibagikan kepada orang-orang yang susah dan menderita bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dapat mempelajari Mazmur 116 ini. Berisi puji-pujian, penyembahan dan ucapan syukur kepada kasih karunia Tuhan, kebaikan dan kesabaran Tuhan. Membuat kami bertekad untuk selalu melakukan yang terbaik yang menyenangkan Tuhan. Menghargai penyertaan Tuhan di dalam hidup dan mati kami. Mendorong kami untuk menjadi saksi Tuhan supaya banyak orang juga mengalami pemeliharaan Tuhan. Membuat kami teguh, tidak putus asa karena apapun juga. Karena Tuhan mengasihi kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan di dalam tangan kasih setia-Mu. Mohon berikan kami hati yang taat, hikmat menjalani hidup ini. Ajari kami Tuhan untuk melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk anak sekolah minggu, para remaja, pemuda, kaum wanita dan pria, untuk hidup bersyukur kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dijauhkanlah kami dari hati yang bebal, dijauhkanlah kami dari segala kuasa kegelapan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Berikanlah hati kami hati yang baik dan dengar-dengaran dan pengalaman baru dengan kasih setia Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan roh, tubuh, jiwa kami kepada kasih setia-Mu. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat. Imani di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, itu bagi kita. Cinta Tuhan Yesus, doa syafaatnya, rencananya yang indah, itu bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menolong saya dan saudara setiap hari hidup kudus, hidup menyenangkan Tuhan. Dan segala perkara dapat kita tanggung karena Ia Immanuel. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Jaga protap prokes. Shalom.